warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Fitri dalam pembelajaran matematika. Hari ini adalah pertemuan ke-9 kita. Kita akan membahas tentang skala. Nah, kita langsung saja pada materi ya. Skala menyatakan perbandingan antara jarak dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Skala juga dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan luas suatu wilayah tertentu. Coba anak-anak perhatikan denah berikut. Misalkan saja ada suatu denah dan ada beberapa bangunan seperti pada denah berikut ini. Jika pada denah ini ada rumah Bayu, rumah Aditya, rumah Dava, dan lain sebagainya. Rumah Bayu dan rumah Aditya berjarak sangat dekat pada peta ini, misalkan 5 cm. Nah, dengan skala tertentu kita bisa loh menentukan berapakah jarak sebenarnya antara rumah Bayu dan rumah Aditya. Nah, coba kita akan bahas skala ya, biar kita bisa menentukan berapakah jarak sebenarnya dari rumah Bayu dan rumah Aditya. Jika pada peta tertulis skala 1:1500, nah coba anak-anak di sini bacanya adalah banding ya. 1:1500 artinya 1 cm jarak pada peta mewakili 1500 cm jarak sebenarnya. Skala kita lambangkan dengan huruf S. Nah, skala ini berdasarkan dari definisi tadi, skala itu adalah perbandingan dari jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Atau bisa kita tulis S sama dengan JP per JS. Skala adalah perbandingan dari jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta kita lambangkan dengan JP dan jarak sebenarnya kita lambangkan dengan JS. Untuk lebih mudahnya dalam memahami rumus skala, anak-anak bisa menggambarkannya pada segitiga. Nah, contohnya adalah segitiga ini. Coba anak-anak perhatikan bentuk segitiganya ya. Segitiganya adalah seperti ini. Nah, huruf S kita letakkan di sini. Nah, JP kita letakkan di atas. JS kita letakkan di sebelah sini. Nah, ini adalah hubungan dari rumus S sama dengan JP per JS. S kita tulis di sini, JP kita nyatakan di atas ini, dan JS. Bagaimana sih kedudukan S sama dengan JP per JS? Nah, kita kalau mencari S, yaitu JP dibagi JS. Kita kalau mencari S, JP dibagi JS. Nah, misalkan kita ingin mencari JP. Nah, bagaimana caranya? Jika kita mencari JP, maka S kita kalikan JS. Nah, jika kita ingin mencari JS, maka JP dibagi S. Nah, kira-kira dari segitiga ini anak-anak bisa menyimpulkan enggak? Dari mana sih rumusnya tadi? Coba perhatikan ya anak-anak. Ada dua lambang yang kita gunakan, yaitu lambang pembagian dan perkalian. Atas dan bawah itu dibagi. Kalau lurus artinya dikali. Contohnya S berarti JP dibagi JS. Kalau mencari JS berarti JP dibagi S.
Sedangkan mencari JP, S kita kalikan JS. Nah, bagaimana anak-anak? Jadi kalau posisinya atas dan bawah itu artinya pembagian. Tapi kalau posisinya lurus artinya itu adalah perkalian. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah rumusnya. Skala yang kita lambangkan S tadi, rumusnya adalah JP per JS. Jarak peta itu kita lambangkan dengan JP. JP yaitu S kali JS. Dan jarak sebenarnya kita lambangkan dengan JS. Rumusnya yaitu JS itu JP per S. Nah, kira-kira anak-anak memahami enggak bagaimana menyederhanakan dari rumus segitiga tadi? Diingat ya anak-anak, kalau posisinya adalah atas dan bawah berarti pembagian. Kalau posisinya lurus itu tandanya perkalian. Ya, rumus dari skala simple cuma ada 3 ini. Nah, coba kita terapkan pada latihan soal. Nah, kita langsung saja pada contoh yang pertama. Jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 4 km, berapakah skala peta tersebut? Nah, anak-anak, di sini yang ditanyakan adalah skala. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus skala. Tapi perlu diingat anak-anak, satuan yang harus kita gunakan harus sama. Kita gunakan satuan yang terendah. Di sini ada satuan cm dan kilometer, maka kita menggunakan yang cm. Kita gunakan satuan yang terendah. Jadi kita harus mengubah 4 km ini menjadi cm. Pada tangga satuan, kilometer ke cm turun 5 langkah ke bawah. Maka kita kalikan 100.000. 4 km sama dengan 400.000 cm. Nah, kita langsung pada rumus skala ya. Skala tadi itu rumusnya jarak pada peta atau JP dibagi jarak sebenarnya atau JS. Nah, tinggal kita masukin saja angkanya. JP kita ganti dengan 20 cm. JS kita ganti dengan 400.000 cm. Nah, otomatis satuan ini akan hilang anak-anak. Ya. Jadi untuk menyelesaikan ini, kita harus menyederhanakan pecahan ini. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan angka yang sama, yaitu angka 20. Nah, 20 dibagi 20 hasilnya adalah 1. 400.000 dibagi 20 hasilnya adalah 20.000. Bisa kita tulis 1 per 20.000. Satu per 20.000 ini bisa kita tulis dengan format yang lain, yaitu 1 banding 20.000. Nah, tulisannya seperti ini. Jadi bisa kita ganti dengan 1 banding 20.000. Nah, cukup mudah kan anak-anak? Jadi ketika mencari skala, kita harus menggunakan rumus skala. Jangan lupa satuannya harus disamakan ke satuan yang terendah. Kalau anak-anak sudah paham, kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Sebuah taman berbentuk persegi panjang digambar pada denah dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 6 cm dan skala 1 banding 200. Berapa luas taman sebenarnya? Nah, kita mencari luas taman sebenarnya. Tetapi anak-anak perhatikan, untuk panjang dan lebar kita tidak boleh mengalihkan habis itu mencari yang sebenarnya. Tetapi cara pengerjaannya yaitu kita mencari panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, baru kemudian luas taman sebenarnya. Ya anak-anak,
Jadi harus diketahui panjang dulu yang sebenarnya berapa, lebar yang sebenarnya berapa, baru dicari luasnya. Jangan dikalikan dulu, nggih. Kita langsung menggunakan rumus jarak sebenarnya. Untuk panjang, di sini Bu Fitri lambangkan dengan jarak sebenarnya yang pertama atau JS1. Rumusnya sama, yaitu JP per S. Jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta tadi adalah 8 cm. Kita tulis 8. Dibagi, kita tulis lambangnya per seperti ini. Terus skalanya kita tulis 1 dibanding 200. Bisa kita tulis 1 per 200. Coba anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian kan sudah pernah mendapatkan tentang pembagian pecahan. Nah, jika ada soal pembagian pecahan seperti ini, kira-kira cara penyelesaiannya seperti apa ya? Ya, benar sekali. Caranya yaitu kita jadikan perkalian dengan syarat yang belakang ini harus kita balik menjadi 200 per 1. Jadi soalnya sekarang menjadi 8 dikali 200 per 1. Nah, jangan lupa anak-anak ya, pembagian pecahan bisa jadi perkalian. Nah, jangan lupa anak-anak ya, pembagian pecahan bisa jadi perkalian asalkan yang belakang dibalik menjadi 200 per 1. Nah, coba kita hitung. 8 kali 200 yaitu 1600 cm. Kalau kita jadikan meter, berarti naik 2 langkah ke atas. Berarti dibagi 100. Sama dengan 16 meter. Nah, ini adalah cara untuk mencari panjang sebenarnya. Dan dari cara ini pula kita akan mencari lebar sebenarnya. Langkahnya sama anak-anak, tinggal diganti JP-nya saja menjadi 6 cm. Kira-kira anak-anak bisa enggak ya? Nah, coba perhatikan penjelasan berikut. Lebar di sini Bu Fitri lambangkan dengan JS2. JS2 sama dengan JP per S. JP-nya kita ganti dengan 6 cm dan skalanya tetap yaitu 1 banding 200. Penulisannya sama seperti sebelumnya, 1 banding 200 kita tulis 1 per 200. 6 dibagi 1 per 200. Pembagian pecahan bisa jadi perkalian asalkan dibalik yang belakang menjadi 200 per 1. 6 kali 200 hasilnya adalah 1200 cm. Dijadikan meter, naik 2 langkah ke atas berarti dibagi 100. Hasilnya adalah 12 meter. Jika anak-anak sudah mencari panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, barulah mencari luas taman sebenarnya. Luasnya cukup mudah, kita menggunakan luas persegi panjang seperti biasanya, yaitu panjang kali lebar. Tapi panjang dan lebar kita gunakan yang baru kita cari tadi. Panjang kita ganti dengan 16 dan lebar kita ganti dengan 12. 16 kali 12 hasilnya adalah 192 meter persegi. Coba anak-anak juga cek ya, apakah nanti hasil Bu Fitri di sini benar atau salah ya. Jadi anak-anak tetap menghitung dari hasil yang Bu Fitri sampaikan ini. Jika anak-anak sudah paham, kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Sebuah peta memiliki skala 1 banding 1 juta. Jika jarak dua kota sebenarnya 175 km, berapakah jarak kedua kota tersebut pada peta? Nah, di sini yang ditanyakan adalah jarak pada peta anak-anak, berarti JP. Kita harus menggunakan rumus JP.
yaitu S kalikan JS. Di sini S yaitu skala, kita tulis 1/1.000.000. Jadi banding di sini kita ganti dengan per ya anak-anak. Jadi 1/1.000.000. Sedangkan JS ini kan satuannya adalah kilometer, maka kita ganti dengan satuan sentimeter. Karena pada peta kan biasanya yang dipakai adalah satuannya sentimeter atau milimeter. Maka di sini kita gunakan yang sentimeter saja. Jadi kita harus mengubah 175 km menjadi sentimeter. Kilometer menjadi sentimeter turun 5 langkah ke bawah, berarti dikalikan 100.000. Maka bisa kita tuliskan 1/1.000.000 kita kalikan 17.500.000. Nah, di sini anak-anak lihat, di sini nolnya sebanyak 5, nolnya sebanyak 6. Maka 0 sebanyak 5 ini bisa kita coret dengan yang bawah. Maka hasilnya adalah 175/10. Kalau kita jadikan pecahan desimal, hasilnya adalah 17,5 cm. Jadi jarak pada peta yaitu 17,5 cm. Nah, cukup mudah kan anak-anak untuk mencari JP ini? Nah, Bu Fitri ingatkan lagi, banding di sini kita tuliskan dengan tanda per. Sedangkan satuannya kilometer ini kita ganti menjadi satuannya sentimeter. Nah, jika anak-anak sudah paham, kita lanjutkan pada contoh soal yang keempat. Pada peta, jarak kotak K dan kotak L adalah 18 cm. Jika skala pada peta tersebut adalah 1/1.250.000, berapakah jarak sebenarnya kedua kotak tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah JS. Maka kita menggunakan rumus JS, yaitu JP dibagi S. JP adalah jarak pada peta dan S adalah skala. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya. JP yaitu 18 cm, kita tulis 18. Dan S 1/1.250.000, kita tulis 1/1.250.000. Nah, pembagian pecahan berarti bisa dijadikan perkalian asalkan yang bawah ini dibalik. Menjadi 18 kali 1.250.000. Nah, kita dapatkan hasilnya 22.500.000 cm. Nah, di sini kita jadikan ke kilometer, berarti naik 5 langkah ke atas. Berarti dibagi 100.000. Hasilnya adalah 225 km. Nah, bagaimana menurut anak-anak? Apakah materi skala ini lumayan mudah ataukah sulit dipahami? Nah, coba anak-anak jika masih belum paham, kalian ulangi lagi ya dari pembahasan contoh 1 hingga contoh 4. Dan kalau bisa anak-anak hafalkan rumus segitiga yang sudah Bu Fitri berikan tadi. Bu Fitri ingatkan kembali, jika posisinya atas dan bawah, maka itu adalah pembagian. Jika posisinya lurus, berarti itu tandanya adalah perkalian. Nah, semoga anak-anak ingat ya. Jangan lupa untuk dipahami terus dan dicoba pada latihan soal. Demikian materi yang dapat Bu Fitri sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika anak-anak mengalami kesulitan dalam memahami materi, silakan dapat ditanyakan pada kolom komentar di Google Classroom. Kurang lebihnya Bu Fitri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.